Baru hari ini pergi rajin, baru 2 hari 3 hari rajin sembahyang, sudah pergi cerita, saya sudah hijrah. Maksudnya tadi itu katanya dia preman misalnya itu, enggak pernah salat begitu. Habis ketemu ustaz karbitan, ustaz tabul, itu kan banyak zaman sekarang. Ya kan, wah sudah, saya begini, wah, boleh jatuh sampai kemana bicara. Wah, itu, saya kasih tahu. Itu level sampai level 3 mungkin dulu sudah. Saya katakan level 3 itu sudah levelnya para sahabat Nabi, betul. Setelah Anda mau percaya, tanyakan. Kalau Anda percaya, tanyakan para sahabat langsung, atau tanyakan para Nabi, para Rasulullah itu. Pasti dia bilang iya. Itu level 3 itu ya, masih panjang perjalanan. Kalau bisa, saya mau saya lihat manusia sama sekarang tidak berkembang itu. Dan orang yang satu berkembang, orangnya tidak. Itu. Jaga. Jadi saya pernah begini. Saya bertanya sama bapak saya, Pak, bapak ini seorang insinyur, kenapa bapak menjadi guru? Itu yang tiada uangnya itu. Yang saya dulu frustasi terus terang, saya nakal itu gara-gara saya frustasi. Tamat SMA dulu, saya mau kuliah Pak, saya mau kuliah di Jakarta Pak, saya mau merantau, tidak mau saya tinggal di kampung sini. Bapak saya katakan apa? Tidak bisa bapak biayain. Bah, kecewanya saya di sini. Sangat kecewa saya. Maka dari itu pada saat itu saya bilang, sudah, kalau begitu saya tidak usah kuliah. Kalau untuk kuliah maka saya tidak usah nih. Sama aja bohong itu, tidak berkembang kita. Karena pada saat itu Makassar perbandingannya dengan Jakarta sudah berbeda 10 tahun. Itu. Jadi memang sama-sama di tahun 2000 misalnya. Tapi perkembangan manusia di orang-orang di Jakarta sudah di tahun 2010 lah misalnya. Sudah jauh di 10 tahun lebih. Kalau dibanding Jakarta dengan Amerika dulu 20 tahun jaraknya. Jauh. Kalau tapi sekarang betul-betul itulah dunia maya merata sekarang. Gara-gara dunia maya ini merata. Mau sedunia itu merata. Tidak ada lagi jaraknya. Memang betul. Itu efek dampak positifnya. Tapi ingat, pasti ada dampak negatif. Tidak itu karena itu sudah ketentuan. Itu di mana ada positif pasti ada negatifnya. Ada aksi ada reaksi. Tapi pasti itu. Tidak mungkin. Karena itu sudah ketentuan, ketetapan Tuhan. Itu istilahnya. Ketentuan itu artinya sudah tentu. Ketetapan itu tetap tidak berubah. Itu. Tidak ada bisa merubah yang namanya ketetapan Tuhan. Selain Tuhan sendiri yang merubahnya. Kalau manusia coba mau kena, karena sudah coba. Tidak bisa saya. Itu. Tidak bisa. Cuma ada manusia lain boleh coba. Kalau bisa merubah yang namanya ketentuan Tuhan, yang ketetapan Tuhan, hebat. Maka saya bilang itu barangkali Tuhan. Itu kalau Tuhan yang bisa rubah itu. Itu barangkali ya. Itu. Kenapa saya tidak bisa? Saya sengaja tidak bisa lakukan itu. Kenapa? Bukan saya tidak mampu. Saya mampu sih. Itu. Kalau saya mau. Tapi apa saya pikirkan? Kalau saya lakukan itu, lolos bisa merubah itu, maka paling tidak ada juga manusia satu yang bisa seperti saya ini. Karena kita sama sebagai manusia, adilnya Tuhan. Maka saya pikirkan itu sangat berbahaya. Dan tanggung jawab saya itu, dimintai ke itu. Gara-gara kalian beran, itu orang yang negosiasi mau lolos ke orang. Jadi saya gagal lah. Saya tidak pernah gagal kalau saya mau kata gagal. Itu. Itu saya pikirkan. Orang sekarang baik-baik. Wah, tanggung jawabnya besar. Itu karena orang sekarang mau yang banyak tidak mau bertanggung jawab. Mau yang bikin anak saya lagi jadi tanggung jawab. Kembali lagi. Ya saya frustasi waktu itu. Sudah saya buang diri ke Jakarta saya. Sudah habis bagaimana bapak saya punya duit, anaknya banyak. Ya boleh frustasi, kecewa saya. Tapi ya saya tanya Pak, kenapa bapak jadi guru? Kenapa bapak ini seorang insinyur? Bapak saya diam tidak menjawab. Pas lama saya sadar, saya pikir-pikir. Mungkin dalam hatinya bapak saya waktu itu dia bilang, Imran nak, besok lusa mungkin kalau kau jadi guru, itu baru kau rasakan yang bagaimana dia bilang guru. Itu saya kasih ya, bapak saya itu 2 kali pensiun, bekerja sampai 72 tahun, 72 tahun lah, 70 tahun kasih umurnya, mencari makan untuk anak-anaknya. Itu apa itu saya, karena saya paling nakal. Jangankan mobil, motor saya jadi tidak bisa beli itu. Kalau saya katakan ada orang yang lebih amanah daripada saya, bapak saya lah, saya mau kalah. Kalau dikatakan yang namanya amanah, dia tidak mau dia kasih makan anak yang haram, yang tidak baik. Makanya anaknya seperti ini, karena tidak makan yang begitu, berkahnya itu.
Tapi kenapa saya dulu? Karena saya penjahat. Penjahat laib. Saya sudah lah. Tidak usah cerita masa lalu saya lah. Saya lupakan lah. Saya jadikan pelajaran. Itu. Jangan ke rumah saya tidak bisa dibeli. Ini rumah cuma satu-satunya. Ini rumah mama saya. Itu. Dan rumah ini, karena ini bisa mama saya punya rumah berkat Pak Harto. Saya kasih tahu. Program Pak Harto, Perumahan Nasional itu apa namanya? Di namanya Pak Harto itu. Untuk rakyat itu. Ya. Dulu di zaman Pak Harto dilengsarkan dengan isu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya kan? Nggak apa-apa, Pak Harto oke lah kalau dia main KKN. Tapi dia lingkungan keluarga dia saja, lingkungan kecil. Itu. Setelah reformasi, paling kalah lingkungan se-Indonesia. Apalagi namanya, semua instansi. KKN berjamaah. Bukan jamaah tapi KKN berjamaah. Wah, gila bener. Itu memang jadi yang rusak Indonesia ini reformasi. Gitu. Tapi ingat reformasi, ingat itu bahwa setelah reformasi akan ada revolusi. Ini waktu ini waktunya ini pasti akan ada revolusi terjadi di Indonesia ini. Waktunya Anda bisa, itu ketentuan Tuhan. Itu saya kasih tahu. Nanti sedaskan lah ya. Ketentuan tentu ya. Tentu itu sudah pasti. Ketetapan tetap tidak akan berubah, saya jelaskan. Tentu sudah pasti, jangan disamartikan yang pasti, saya kasih tahu ya. Beda itu, sudah pasti yang pasti, jangan disamartikan, berbeda saya kasih tahu ya. Terus contoh, sudah makan yang makan sama tidak? Saya mau tanya. Bikin sendiri lah jawabannya. Sudah makan yang makan sama tidak? Jadi jangan artinya bahwa sudah pasti sama juga artinya pasti. Ya itulah kalian. Berbeda dong. Belajar mulu sama yang mulu sama saya deh. Saya pusing jelasinnya lagi lah masuk otak itu. Jangan seperti itu. Nggak kalian bisa merubah itu sekalian Tuhan sendiri. Dan satu bagi saya yang selama ini saya tidak pernah lepas itu, yang saya yakin betul itu, yang bisa merubah nasib takdir. Katanya takdir tidak bisa dirubah ya. Ini memang karena si takdir itu nakal ya. Pak takdir itu. Suka hanya orang berlari. Dia selingkuh itu. Kalau orang tidak bisa dirubah takdir, sekarang kan bisa. Selama kamu berusaha, semampu mungkin berdoa, jangan lupa berdoa, berikhtiar dan berserah diri. Kalau di saat pada kau sudah betul-betul tidak mampu, tidak berdaya, baru kau berserah diri. Jangan pasrah, beda pasrah dan berserah diri. Jangan kau samartikan lah pasrah sama berserah diri. Lain kata pasti lain artinya itu. Lain maksudnya, lain maknanya, lain tujuannya, panjang itu kalau mau cerita. Orang katakan di balik hikmah ada di balik kejadian ada hikmah. Mana nih cari hikmah? Nggak ada hikmah itu. Padahal mau orang kalau cantik. Ya, betul. Ada betul, pasti ada hikmah di balik kejadian, setiap kejadian. Tapi kalau kita mau lebih jauh mengkaji, lebih dalam, jauh lebih dalam itu. Nah, lebih apa lah istilahnya? Mengkaji lagi. Saya mau bertanya, di balik oke lah, betul kata itu. Di balik hikmah, sedang ada hikmah. Di balik hikmah saya mau bertanya ada apa? Karena panjang ini rentetannya. Saya jelaskan biar kalian pintar-pintar dulu sedikit. Baru aja kan kalau pintar itu. Di balik hikmah pasti ada maksud dan tujuan. Itu terjadi. Itu kalau kita mau belajar ya. Selanjutnya kalau kita mengkaji lagi setiap kejadian, ada apa dengan kejadian ini? Baru orang di sini sekarang baru sedikit-sedikit, ini musibah dari Tuhan. Ini cobaan dari Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan terus disalahkan. Padahal dia tidak ingat itu di masa lalu apa yang dia bikin. Ya ingat dulu lah masalah apa yang dulu kau lakukan. Saya kasih tahu ya. Bikin contoh. Anggaplah kita menanam buah mangga. Buah mangga ini kita tanam. Buah apa namanya? Bibitnya itu, bijinya ya, biji mangga itu bibitnya itu. Tanam bibit mangga lah, bibit mangga. Kau lihat dari bibit sebiji aja itu, kau lihat apa yang terjadi? Tumbuh pohon, ya batang itu, kulit, ranting, dahan, daun, buah, isi buah itu, biji buah lagi kembali, sampai panjang yang kita mukai. Ya. Kalau sekarang kita ganti bahwa biji mangga itu ganti dengan suatu hal yang buruk atau keburukan itu.
Bayangkan, satu biji aja keburukan kau tanam, kau lihat berapa di masa depan yang kau tuai itu hasilnya itu. Itu pikir jangan supaya jangan selalu salahkan Tuhan. Ingat dulu apa yang kau tanam kemarin. Karena siapa yang menanam pasti dia menuai itu. Kecuali karena di sini banyak pencuri, kita nanam orang lain nikmati malingnya itu. Dan sekarang kita balik. Kalau keburukan itu diganti menjadi satu kebaikan. Pada hari ini saya cuma menanamkan satu biji kebaikan saja. Maka lihatlah hari esok, lusa, minggu depan dan seterusnya. Dan itu pasti tidak mungkin tidak. Soal masalah waktu saja, karena waktu itu tidak bisa mendahului, pasti tinggal sabar saja. Itu pasti ada masa panen. Ingat, bayangkan mau kita aja pikir dulu. Dari 1 biji, bagaimana kalau kau tanam 10, 100 biji keburukan? Wah, kau kuasai Indonesia dengan keburukanmu. Bayangkan itu. Tahu. Jadi oke, balik maksud hikmah itu ya, ada maksud dan tujuan Tuhan. Di baliknya itu setelah itu lagi ada alasan Tuhan itu terjadi. Karena tidak ada sesuatu di dunia pun yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah juga, Tuhan juga, saya kasih tahu. Jadi semua kita diminta bertanya, sama-sama kita bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Biasanya. Di balik alasan, apa lagi? Saya jelaskan ini ya, Anda lah yang mengembangkannya. Di balik alasan itu ada tabir yang tersingkap. Kalau jauh lebih dalam lagi. Setelah kita kaji apa lagi di balik, bertanya, lihat lagi, cari lagi apa yang di balik tabir ini. Di balik tabir, oh ternyata ada rahasia yang tersirat. Itu. Sehingga tak ada lagi rahasia antara manusia dan Tuhan. Orang yang Tuhan itu. Kalau mau mengkaji, biar kau panjang-panjang dulu semua ilmu ini. Biar banyak temanku. Begitu ada teman, saya teman cerita. Saya punya teman. Kesepian saya, tak tahu bikin apa. Di balik setelah rahasia, ada apa lagi saya bisa jawab? Saya tanya. Kalau ada yang bisa jawab, dapat ke bonus. Penghargaan dari saya. Bisa sampai situ saja dulu. Sampai rahasia aja dulu lah. Biar kau tahu rahasia Tuhan. Jangankan rahasia manusia. Rahasia Tuhan lagi saya tahu. Sistem lagi. Sistem Tuhan lagi saya bisa bawa. Saya mau. Cuma saya tuh nggak mau pusing orang ini. Pikirin diri saya ini udah pusing itu. Ditambah juga tahu bahwa banyaknya. Nah, tapi demi apa? Ya demi kita semua. Masa saya sendiri lagi kayak lagunya Niki Ardila itu. Sendiri lagi. Seperti tidak, masih sendiri terus saya. Capek deh. Sampai di mana tadi? Ya itu aja dulu. Siapa yang bisa jawab bahwa setelah di balik rahasia Tuhan itu ada apa di balik itu yang apa lagi? Kalau ada yang bisa jawab itu, wah saya jempol. Sekarang saya mau tes ulama. Ustaz di sini. Ya sedikit itu beberapa pertanyaanku dulu. Apa ya? Biar ingat dulu. Oh iya, ingat. Apa yang Tuhan tidak pernah lihat, sedangkan Dia Maha melihat. Tidak pernah lihat. Apa yang Tuhan tidak pernah lihat, sedangkan Dia Maha melihat. Itu saya katakan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang Tuhan tidak ketahui? Allah ya, Tuhan Allah ya, Tuhan kita ya, yang Tuhan ya. Maksudnya Tuhan bukan Allah yang semaksud, jangan diartikan siapa ya itu Yesus kah, bukan Allah yang semaksud. Sampai mana tadi? Apa yang Allah tidak ketahui, sedangkan Allah Maha mengetahui. Itu para ulama ini, saya mau tes dulu ilmu ini di sini, orang-orang sini. Itu dua. Kita ya. Yang ketiga, apa yang Tuhan tidak miliki, sedangkan Dia Maha memiliki. Itu yang ini aja belum kesebut, jangan terlalu banyak. Itu, ini aja begini, tidak ada yang bisa jawab. Saya Indonesia, tidak ada yang bisa jawab. Itu, apa yang Tuhan tidak memiliki, sedangkan Dia memiliki. Ada pun yang bisa jawab, pasti dengar dari saya jawabannya. Pasti saya kasih tahu dari saya bisa dengar. Itu. Nah, itu. Keempat, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan, sedangkan Dia Maha Kuasa.